Setelah kepergian penguasa naga hitam dari langit kota terpencil di barat, suasana tegang yang tadinya ada menghilang begitu saja. Sinar matahari yang jatuh dari langit tampaknya telah mendapatkan kembali sebagian kehangatannya. Melihat ke tempat di mana penguasa naga hitam menghilang, dahi dekan Tai Chang mulai sedikit berkerut, sementara niat dingin melintas di matanya yang samar. Selama beberapa tahun terakhir ini, ada banyak sekali siswa yang berlatih di benua langit utara yang telah terkubur di bawah tangan Istana Naga Iblis. Hal ini menyebabkan dendam dan keluhan kedua belah pihak berubah menjadi tingkat kebencian yang tampaknya tidak dapat didamaikan. Namun, meskipun Akademi Spiritual Surga Utara tidak sanggup menghapus Istana Naga Iblis dari muka dunia, ini bukanlah tugas yang mudah untuk diselesaikan. Kartu-kartu tersembunyi Istana Naga Iblis di benua Surga Utara, dengan kata lain, bahkan lebih kuno daripada Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Mereka pernah menjadi penguasa benua ini, sampai munculnya Akademi Spiritual Surga Utara. Dalam perang mereka sebelumnya, meskipun Akademi Spiritual Surga Utara telah meraih kemenangan, mereka tidak benar-benar mampu menghancurkan Istana Naga Iblis hingga tak bersisa. Inti kekuatan mereka masih tersisa, menyebabkan Akademi Spiritual Surga Utara terus waspada, sekaligus takut, terhadap mereka. Meskipun mereka ingin menghadapi bahaya yang mengancam ini sekali dan untuk selamanya, mereka harus siap membayar harga yang mahal untuk itu. Bahkan, hal itu mungkin mengakibatkan jatuhnya para penguasa dari langit. Harga semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Akademi Spiritual Surga Utara agak enggan untuk menanggungnya. Ini karena fakta bahwa lawan yang harus mereka lawan tidak hanya terbatas pada Istana Naga Iblis di benua Surga Utara. Masih ada berbagai akademi spiritual yang kuat dan hebat dari benua lain. Gelar sebagai salah satu dari 5 akademi besar telah memberikan ketenaran dan reputasi kepada Akademi Spiritual Surga Utara, sementara juga melemparkan mereka ke pusat perhatian. Mereka tidak tahu berapa banyak akademi spiritual yang memiliki kekuatan yang sama kuatnya dengan mereka yang menatap mereka dari kegelapan. Begitu kekuatan Akademi Spiritual Surga Utara melemah, mereka akan mengambil tindakan, merebut gelar salah satu dari 5 akademi besar. Pertempuran ini juga akan sangat kejam dan pahit. Apa itu Gunung Spiritual Ilahi, Dekan? Tanya Mu Chen dengan sedikit rasa ingin tahu. Sambil menatap Mu Chen, Dekan Tai Chang menjawab, itu adalah tanah suci di benua langit utara. Konon katanya itu diwariskan dari zaman kuno. Tanah itu akan dibuka setiap 3 tahun sekali. Jika seseorang berhasil memasuki Gunung Spiritual Ilahi, orang itu akan memperoleh berkat yang sangat besar, yang dikenal sebagai baptisan spiritual ilahi. Baptisan rohani ilahi? Apakah mirip dengan pemberdayaan cahaya rohani dari Akademi Rohani Surga Utara kita? Merasa terkejut, Mu Chen bertanya dengan ragu. Tak dapat menahannya, Dekan Tai Chang tertawa, sebelum menjawab, jika pemberdayaan cahaya spiritual dapat dibandingkan dengan baptisan spiritual ilahi, Akademi Spiritual Surga Utara akan jauh melampaui gelar 5 akademi besar. Baptisan rohani ilahi tidak memiliki efek yang jelas dalam meningkatkan kekuatan seseorang. Namun, itu tetap merupakan tempat yang akan menyebabkan banyak pemuda dari Akademi Rohani Surga Utara menjadi gila karena apa adanya. Itu karena, baptisan rohani ilahi dapat membantu membangun fondasi. Membangun fondasi? Mu Chen mengulangi sambil mengerutkan kening. Itu sepertinya bukan kemampuan yang hebat. Ada banyak harta surgawi yang juga mampu mencapai efek seperti itu. Itu bukan sekadar fondasi biasa. Itu fondasi dari tahap penguasa. Sambil tersenyum, Dekan Tai Chang menjawab Mu Chen sambil menggelengkan kepalanya. Melihatnya, dia melanjutkan penjelasannya. Sepertinya kamu belum tahu proses untuk naik ke tahap penguasa, dan seberapa banyak kesengsaraan menakutkan yang harus dialami. Mu Chen tertawa canggung sebagai tanggapan. Sampai sekarang, dia bahkan belum berhasil mencapai tahap penyelesaian surgawi. Memikirkan untuk naik ke tahap penguasa terlalu jauh baginya sekarang. Meskipun, itu adalah alam yang sangat dia dambakan dalam mimpinya. Hanya saat kekuatanmu mencapai puncak tahap akhir penyelesaian surgawi, kau akan mengerti. Ini bukan sekadar langkah lain yang harus kau ambil untuk naik ke tahap penguasa dengan benar. Pada saat ini, tatapan Din Tai Chang berubah serius saat dia melanjutkan, ini adalah lubang nyata yang akan dihadapi semua orang. Banyak sekali talenta yang mengejutkan dunia telah berhenti di langkah ini, bahkan ada yang jatuh dari langit. Mengapa begitu? Tanya Mu Chen.
Itu karena apa yang terjadi setelah tahap akhir tahap penyelesaian surgawi, adalah 3 bencana kedaulatan, yang akan membuat wajah para jenius yang tak terhitung jumlahnya berubah setelah mendengarnya. Hanya ketika seseorang berhasil melewati ketiga bencana ini, seseorang akan dapat membentuk tubuh kedaulatan mereka, dan benar-benar maju dan melangkah ke tahap kedaulatan. 3 bencana berdaulat. Gumam Muchen. Meskipun terdengar agak asing baginya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, niat dingin terpancar dari kedalaman tulangnya. Ada banyak sekali jenius di dunia ini. Sebelum 3 bencana, ini ada beberapa dari mereka yang mengalami kemajuan pesat dalam tahap kultivasi mereka, dan menunjukkan bakat mereka yang menakjubkan. Namun, mereka akhirnya berubah menjadi abu oleh 3 bencana ini, menghilang dari dunia. Sambil tersenyum tipis, Dekan Tai Chang berkata, "Karena itu, sekarang kau seharusnya sudah tahu mengapa para ahli tahap berdaulat mampu memiliki status seperti itu, benar kan?" Muchen menelan ludahnya, sementara wajahnya sedikit pucat saat dia menganggukkan kepalanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang kesulitan dan bahaya ekstrim yang akan dihadapi seseorang saat naik ke tahap penguasa. Apakah ini ada hubungannya dengan apa yang disebut Yayasan Kedaulatan? Tanya Muchen sambil memikirkan apa yang dikatakan Dekan Tai Chang. "Kau sangat pintar," jawab Dekan Tai Chang dengan senyum tipis sambil menganggukkan kepalanya. 3 bencana itu terlalu menakutkan. Jika seseorang tidak berhati-hati, ia akan berubah menjadi abu. Bahkan jiwa ilahi seseorang akan kesulitan untuk melarikan diri. Mengenai baptisan rohani itu, ia dapat membantu membangun fondasi bagi jiwa ilahi seseorang, memperkuat daya tahannya terhadap 3 bencana. Pada saat yang sama, jika situasi yang paling mengerikan terjadi, ia dapat melindungi jiwa ilahi seseorang selama 3 bencana, memungkinkan seseorang memiliki kesempatan lain untuk bangkit kembali. Muchen membuka mulutnya pelan-pelan dan berseru dengan heran, "Sehebat itu?" Meskipun dia belum melakukan kontak dengan apa yang disebut 3 bencana berdaulat, dia dapat merasakan keputusasaan mutlak yang akan ditimbulkannya kepada orang-orang jika mereka gagal melakukannya. Namun, baptisan rohani ilahi ini mampu memungkinkan orang untuk menyelamatkan hidup mereka selama 3 bencana berdaulat ini. Ini benar-benar terlalu penting untuk dimiliki. Mungkin ada banyak ahli dengan kualifikasi untuk bergegas ke 3 bencana berdaulat, yang akan membayar harga berapapun hanya untuk mendapatkan perlindungan tersebut. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa apa yang disebut Gunung Spiritual Ilahi akan menjadi peristiwa terbesar di benua langit utara. Dibandingkan dengan itu, pemberdayaan cahaya spiritual dari Akademi Spiritual Langit Utara mereka benar-benar tidak layak untuk dilihat lagi. Pada saat yang sama, hatinya terasa sedikit gatal. Gunung Spiritual Ilahi ini terlalu menggoda. Jika dia dan Luoli dapat dibaptis olehnya, mereka akan memiliki sedikit lebih banyak asuransi untuk saat mereka berencana untuk bergegas ke tahap penguasa di masa depan. "Bisakah kita berpartisipasi, Din?" tanya Muchen dengan suara lembut. Mendengar perkataan Muchen, Dekan Tai Chang menghela napas pelan. Sebelum menjawab, orang-orang yang berpartisipasi dalam Gunung Spiritual Ilahi sebagian besar adalah para jenius inti dari pengaruh puncak di benua langit utara yang telah dibina dengan susah payah dengan sumber daya terbaik mereka. Akademi Spiritual Langit Utara kami tidak dapat memperoleh keuntungan apapun dalam aspek ini. Tahun itu, kami pernah berpartisipasi sekali, dengan siswa yang berpartisipasi menjadi peringkat pertama di peringkat surgawi Akademi Spiritual Langit Utara kami. Namun, pada akhirnya, dia tidak kembali. Oleh karena itu, setelah itu, kami pada dasarnya menyerah pada kesempatan ini. Muchen sedikit terkejut, sebelum menganggukkan kepalanya. Ini tidak berarti bahwa para siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara memiliki bakat yang lebih lemah daripada orang-orang itu. Itu hanya cara Akademi Spiritual Surga Utara bekerja. Semua jenius inti itu tampaknya dibesarkan dan dipelihara oleh berbagai sekte dan keluarga. Dibandingkan dengan mereka, para siswa Akademi Spiritual Surga Utara datang dari berbagai tempat dan arah. Meskipun mereka telah berlatih dan berkultivasi selama beberapa tahun, waktu ini terlalu singkat jika dibandingkan dengan para pemuda luar biasa di puncak benua surga utara. Itu sampai pada titik yang dapat menyebabkan ancaman besar bagi para siswa.
Hal ini menciptakan situasi di mana para siswa yang kuat akan meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara setelah menjadi dewasa sepenuhnya menuju tempat-tempat di tingkat yang lebih tinggi, mencari jalur dao yang lebih kuat. Sedangkan untuk para siswa baru yang baru saja masuk, mereka untuk sementara tidak akan dapat dibandingkan dengan para jenius puncak yang telah tinggal di benua surga utara untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, hal ini telah menciptakan Akademi Spiritual Surga Utara, yang tampaknya seperti raksasa, tetapi jarang menghasilkan karakter yang mampu benar-benar berdiri di puncak tertinggi dalam generasi muda benua surga utara. Itu karena, orang-orang yang diterima Akademi Spiritual Surga Utara adalah para pelajar, dan bukan pengikut sekte atau pengikut klan yang harus menyumbangkan seluruh harta mereka untuk klan atau sekte mereka. Saat ini, murid terkuat dalam jajaran Akademi Spiritual Surga Utara adalah Shen Changsheng. Bakatnya sangat bagus. Jika dia diberi waktu beberapa tahun lagi, bukan hal yang sulit untuk melampaui bakat-bakat terbaik di antara generasi muda di benua surga utara. Namun, itu tidak akan terjadi sekarang, jawab Dekan Taichang. Mu Chen menganggukkan kepalanya pelan. Kali ini mereka terpaksa melakukan hal seperti itu hanya untuk menghadapi Molongzi. Apalagi yang bisa mereka lakukan melawan elit sejati di puncak generasi muda? Contohnya adalah Mo Xingtian, yang merupakan karakter yang bahkan lebih kuat daripada Molongzi. Namun, dia masih memiliki sedikit perasaan tidak ingin menyerah pada baptisan rohani ilahi yang memikat itu. Itu sangat penting baginya dan Luoli. Setelah ragu sejenak, dia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya kepada Dekan Taichang, "Dekan, apakah mungkin bagi saya untuk mencobanya?" Mata Dekan Taichang langsung menyipit saat dia menatap Mu Chen. Setelah beberapa saat, sambil menggelengkan kepalanya, dia menjawab, "Waktu pelatihan dan kultivasimu terlalu singkat. Meskipun aku mengakui kemampuanmu, masih terlalu dini bagimu untuk berpartisipasi di Gunung Spiritual Ilahi." Sambil memiringkan kepalanya, Mu Chen tampak ingin mengatakan sesuatu. Namun, dengan lambaian tangannya, Dekan Taichang melanjutkan berbicara, "Kumpulkan mereka semua dan bersiap untuk kembali ke Akademi Spiritual Surga Utara. Setiap siswa di Akademi masih menunggu kabar tentang kalian." Setelah menyelesaikan pernyataannya, tawanya terdengar saat dia melihat ke arah Mu Chen dan berkata, "Kali ini, aku khawatir kau telah menjadi pahlawan bagi Akademi Spiritual Surga Utara kita. Bahkan Molongzi pun dikalahkan olehmu." Mu Chen tersenyum malu, sebelum berbalik dan melesat ke arah Shen Changsheng dan yang lainnya. Menatap punggung Mu Chen, pandangan mata Dekan Taichang yang sedang berpikir keras, seakan-akan tengah memikirkan sesuatu. Di bawah nutrisi energi spiritual dari semua orang, Lin Zheng dan dua orang lainnya berhasil terbangun secara bertahap dari keadaan linglung mereka. Ekspresi malu dan bersalah terlihat di wajah mereka. Meskipun mereka dalam keadaan linglung sebelumnya, itu tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak mengerti apa yang telah terjadi. "Haha, kakak senior Lin Zheng. Molongzi itu sudah lama mencapai tahap akhir kesempurnaan surgawi. Kita benar-benar bukan tandingannya. Bahkan aku pun kalah." Shen Changsheng berbicara sambil tersenyum tulus. "Namun, kita beruntung memiliki orang itu, Mu Chen, yang bertarung dan mengalahkan orang itu, Molongzi, demi kita. Bahkan aku tidak tahu apakah dia akan mampu bertahan hidup setelah pemukulan itu." Mu Chen mengalahkan Molongzi? Lin Zheng dan dua orang lainnya sedikit tercengang saat mereka melihat ke arah Mu Chen dengan ekspresi yang tak terbayangkan di mata mereka. Tahap transformasi surgawi tahap akhir melawan tahap penyelesaian surgawi tahap akhir. Mereka sama sekali tidak dapat membayangkan bagaimana perbedaan ini dijembatani oleh yang terakhir. Sambil mengangkat bahu, Mu Chen berbicara. "Kali ini aku hanya beruntung. Misi kita selesai. Mari kita kembali ke Akademi Spiritual Surga Utara dulu, oke?" Sambil menganggukkan kepala, semua orang mulai memberikan dukungan kepada rekan senegaranya yang terluka, sebelum melepaskan tembakan ke langit. Mu Chen jatuh ke belakang dan pergi bersama Luoli. Melihat wajah gadis muda yang berkilau seperti batu giok yang sangat indah, dia diam-diam mengulurkan tangannya, dan menggenggam tangan gadis muda yang ramping dan dingin seperti batu giok itu. Wajah Luoli yang menggemaskan berubah sedikit merah saat dia menatap tajam ke arah Mu Chen. Namun, Mu Chen membalas dengan seringai sambil berkata, "Bukankah aku hebat?" Luoli memutar matanya dengan tidak senang ke arahnya, penampilannya yang centil sangat memikat, sementara tawa lucu terdengar di dalam hatinya.
Orang ini selalu menjaga penampilan yang rendah hati dan sederhana di depan orang lain, namun dia selalu bersikap sangat bangga pada dirinya sendiri di depannya, membuatnya benar-benar ingin menggigitnya. Namun, ketika Luoli menyadari sisa-sisa luka yang masih ada di tubuhnya, matanya yang jernih dan bening berubah menjadi jauh lebih lembut. Tangan kecilnya dengan lembut menggenggam tangan Mu Chen, dan dagunya yang bersudut menawan dan seputih salju mengangguk lembut. Suara "hem" yang lembut dan halus terdengar, memuaskan sedikit kesombongan yang ada di hati Mu Chen. Mengambang di langit, Dekan Tai Chang menatap ke arah semua orang dari Akademi Spiritual Surga Utara sebelum menganggukkan kepalanya. Berbalik untuk menangkupkan tinjunya dan tersenyum ke arah penguasa ekstrim barat, dia berkata, "Maaf atas masalah kali ini, kakak ekstrim barat." Tidak apa-apa, jawab penguasa barat ekstrim sambil tersenyum dan melambaikan tangan. Tanpa membuang waktu lagi untuk berbicara, fluktuasi spasial langsung menyelimuti semua orang dengan lambaian lengan bajunya. Saat ruang mulai terdistorsi, semua orang menghilang ke udara tipis. Melihat ke tempat orang-orang dari Akademi Spiritual Surga Utara menghilang, mata penguasa ekstrim barat sedikit menyipit sebelum berbicara dengan senyum tipis, tidak pernah membayangkan bahwa Molongzi dari Istana Naga Iblis benar-benar akan dipukuli. Sepertinya mereka akan kehilangan satu peserta di Gunung Spiritual Ilahi kali ini. Pertama-tama, Molongzi tidak cukup untuk ditakuti. Di sampingnya, si Qinghai berbicara sambil tersenyum. Dari nada dan kata-katanya, dia tidak terlalu menaruh perhatian pada Molongzi. Aku tidak tahu apakah Akademi Spiritual Surga Utara akan berpartisipasi kali ini. Setelah kejadian ini, Shen Changsheng mungkin akan menerobos ke tahap penyelesaian surgawi tahap akhir, kata penguasa ekstrim barat. Sambil menggelengkan kepalanya, si Qinghai berbicara dengan suara lembut, bahkan jika Shen Changsheng berhasil, ancaman yang ditimbulkannya tidak besar. Meskipun dia cukup berbakat, waktu kultivasinya jauh lebih singkat daripada kita. Ketika berbicara sampai di sini, ada jeda sebentar dalam kata-katanya saat dia bergumam kepada dirinya sendiri. Mahasiswa baru bernama Mu Chen itu, sungguh agak sulit dipahami. Ketika Mu Chen dan kelompoknya kembali ke Akademi Spiritual Surga Utara, mereka pasti menarik perhatian banyak orang dari mana-mana. Apalagi ketika berita tentang pertarungan hebat antara Mu Chen dan Molongzi tersebar, menyebabkan seluruh Akademi Spiritual Surga Utara terkejut. Setiap siswa yang mendengar tentang hal ini akan ternganga lebar karena terkejut, berubah menjadi seperti orang ketakutan. Jelas, berita ini merupakan semacam cerita fantasi bagi mereka. Sosok nomor 2 di papan hadiah, sosok super ganas yang bahkan pernah dikalahkan oleh kakak senior Lin Zheng dan penguasa peringkat surgawi, Shen Changsheng, secara tak terduga malah mengalami kekalahan di tangan Mu Chen. Suasana di seluruh akademi menjadi panas karena banyak orang tak henti-hentinya mencari berita tentang pertempuran mencengangkan yang terjadi di kota terpencil barat. Dalam kondisi panas ini, ketenaran dan prestise Mu Chen tampaknya telah meningkat dalam garis vertikal, dengan tanda-tanda bahkan melampaui Li Xuantong. Tingkat pertumbuhan seperti ini membuat banyak siswa berdecak kagum. Lagi pula, Mu Chen baru saja memasuki Akademi Spiritual Surga Utara selama 1 tahun. Namun, pencapaian tingkat seperti itu membuat banyak siswa merasa malu dan hormat kepadanya. Pada tahap ini, tidak akan ada yang meragukan kekuatan Mu Chen lagi. Semua orang tahu bahwa tidak akan butuh waktu lama bagi gelar Shen Changsheng sebagai penguasa peringkat surgawi untuk berpindah tangan. Menghadapi suasana yang begitu panas di Akademi Spiritual Surga Utara, tokoh utama, Mu Chen, tidak terlalu peduli tentang hal itu. Setelah tiba di akademi, dia diam-diam mengurung diri di wilayah freshman untuk memulihkan diri dan beristirahat dari cedera yang dideritanya dalam bentrokan yang membahayakan nyawanya dengan Molongzi. Dia sama sekali tidak tertarik dengan gelar yang disebut penguasa peringkat surgawi. Kekuatan adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh dirinya sendiri, dan bukan sesuatu yang dapat diubah dengan gelar. Selain itu, kemenangan penuh risiko dalam pertempuran di kota terpencil barat tidak membuat Mu Chen merasa sombong. Sebaliknya, dia bahkan merasakan tekanan karenanya. Lagi pula, dari berita yang diperolehnya, meskipun Molongzi adalah orang nomor 2 di papan hadiah mereka, dia tidak dianggap sebagai puncak sejati generasi muda dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Di dalam benua yang luas dan meluas ini, masih ada beberapa orang yang mewakili kekuatan sejati di puncak generasi muda benua ini. Jika dia ingin mengejar sekelompok orang itu, dia jelas harus bekerja lebih keras lagi.
Meskipun orang-orang itu telah berkultivasi lebih lama darinya, dan juga lebih tua darinya, Mu Chen tidak ingin menggunakan ini sebagai alasan. Kekuatan sejati tidak dibedakan oleh usia. Pada hari ketiga setelah Mu Chen kembali ke Akademi Spiritual Surga Utara, ia dapat dianggap telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Meskipun ia mengandalkan energi iblis dari pilar iblis Meru Agung, hal itu telah menyebabkan luka-luka di dalam tubuhnya. Beruntunglah bahwa tubuh jasmaninya sangat tirani, memiliki sedikit ketahanan terhadap korosi energi jahat dan iblis. Oleh karena itu, ia tidak dibiarkan dalam kondisi yang menyedihkan seperti terakhir kali. Setelah pulih dari luka-lukanya, ia menerima pesan tertulis dari Dekan Taichang. Akademi Spiritual Surga Utara, Aula Konferensi. Melihat keenam sosok di dalam aula besar itu, keterkejutan dan keheranan jelas memenuhi hati Mu Chen. Dia tidak hanya melihat Dekan Taichang di sini, 5 tetua surgawi lainnya benar-benar hadir di sana. Jajaran yang mengesankan seperti itu dapat dianggap sebagai level tertinggi di Akademi Spiritual Surga Utara. Haha. Kau telah melakukan pekerjaan yang cukup baik kali ini, Mu Chen. Pertama-tama, aku harus mengucapkan terima kasih kepada Balai Hukuman. Jika bukan karenamu, Balai Hukuman kita akan menderita kerugian besar kali ini. Setelah melihat Mu Chen, Kepala Balai Hukuman, Mo Yu, mengambil inisiatif dan berbicara sambil tersenyum. Di samping Mo Yu ada Jutian, begitu pula 3 tetua surgawi lainnya. Selain penampilan Jutian yang masih muda, 3 tetua lainnya tampak berambut putih dan tua, dengan mata yang dalam dan sulit dipahami seperti diselimuti oleh langit berbintang. Tidak ada sedikit pun jejak fluktuasi energi spiritual di sekitar tubuh mereka. Namun, orang akan merasakan sensasi menakutkan karena mereka akan menghancurkan langit dan mencabik bumi dengan satu gerakan. 5 penguasa, dengan Dekan Taichang, seharusnya menjadi 6 penguasa. Rasa terkejut mengguncang pikiran Mu Chen. Jelas, ini adalah kekuatan terkuat dari Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Alasan mengapa Akademi Spiritual Surga Utara menjadi raksasa di benua Surga Utara adalah karena keberadaan mereka, yang menyebabkan akademi tersebut tidak tergoyahkan. Hanya dalam sekejap, Mu Chen perlahan-lahan mendapatkan kembali kejernihannya. Sambil membungkuk hormat kepada 5 tetua surgawi, dia menoleh ke arah Dekan Taichang dan berkata, "Apakah ada instruksi untukku, Dekan?" Dengan senyum tipis, Dekan Taichang menjawab, "Alasan utama aku memanggilmu ke sini adalah karena masalah pilar iblis Meru Agung di dalam tubuhmu." 5 tetua surgawi segera melemparkan tatapan aneh ke arah tubuh Mu Chen. Mereka jelas tidak asing dengan pilar iblis Meru besar. Selama tahun itu ketika Akademi Spiritual Surga Utara sedang berperang besar dengan Istana Naga Iblis, jika bukan karena penguasa Naga Putih tiba-tiba mengkhianati Istana Naga Iblis dan mengambil pilar iblis Meru besar, kemenangan mereka akan lebih sulit diraih. Mereka memahami ketenaran yang mengerikan dari pilar iblis Meru Agung. Itu adalah senjata kuat yang bahkan akan mengguncang hati para ahli tahap penguasa. Meskipun itu mengerikan dan jahat, begitu seseorang mampu mengendalikannya, seseorang akan mampu menunjukkan kekuatannya yang mengerikan. Namun, sampai sekarang, benda yang tidak menyenangkan itu tiba-tiba mendarat di tangan seorang mahasiswa baru yang masih muda dan lemah. Hal ini benar-benar membuat orang-orang merasa terkejut. Mu Chen juga terkejut karena jantungnya berdebar kencang. Mungkinkah Akademi Spiritual Surga Utara ingin aku menyerahkan pilar iblis Meru Agung? Ho. Tenang saja. Jika Akademi Spiritual Surga Utara kita melakukan hal seperti itu, apa bedanya kita dengan Istana Naga Iblis? Tampaknya mampu melihat kekhawatiran di dalam hati Mu Chen, Dekan Taichang berbicara untuk meredakan kegelisahan yang dirasakan Mu Chen. Pikiran batinnya terungkap, Mu Chen merasa canggung. Namun, dia tidak bisa disalahkan karena memiliki pikiran seperti itu. Siapa yang membiarkan pilar iblis Meru Agung menjadi begitu tirani sampai-sampai dapat menarik hati bahkan para ahli tahap berdaulat? Sampai sekarang, meskipun pilar iblis Meru Agung telah jatuh ke tanganmu, itu masih belum sepenuhnya menjadi milikmu, Mo Yu berbicara sambil tersenyum sambil terus menjelaskan. Apakah menurutmu harta Istana Naga Iblis akan direnggut oleh orang lain dengan cara yang begitu mudah? Seketika, Mu Chen tercengang. Mulai mengerutkan kening, dia bertanya, maksud dari Aula Master adalah Istana Naga Iblis dapat mengambilnya kembali? Berbicara sampai di sini, ekspresinya berubah sedikit serius saat dia memikirkan tindakan yang telah dilakukan oleh penguasa naga hitam.
Pada saat itu, jika bukan karena Din Tai Chang, pilar iblis Meru Agung mungkin benar-benar telah keluar dari tubuhnya. Pilar iblis Meru Agung berada di tangan Istana Naga Iblis selama bertahun-tahun. Menurut apa yang kuketahui, seharusnya ada merek Naga Iblis dari Istana Naga Iblis. Dengan kekuatanmu, jelas kau tidak akan dapat menemukannya, jelas dekan Tai Chang. Merek Naga Iblis? Mu Chen tertegun saat dia menatap kosong ke arah Din Tai Chang. Memang, dia tidak menemukan apa yang disebut merek Naga Iblis di dalam pilar iblis Meru Agung. Ini adalah metode khusus Istana Naga Iblis, dan itu diatur secara pribadi oleh keberadaan tahap penguasa. Itu bersembunyi di kedalaman pilar iblis Meru besar dan tidak akan menunjukkan aktivitas apapun pada kesempatan biasa. Namun, begitu Istana Naga Iblis mengaktifkannya, kamu akan segera kehilangan kendali atas pilar iblis Meru besar. Lebih jauh lagi, jika mereka memiliki sedikit lebih banyak niat membunuh, kehidupan kecilmu akan berada di bawah kendali mereka. Hanya dengan satu pikiran dari mereka, mereka akan dapat menyebabkan pilar iblis Meru besar meletus dari tubuhmu. Orang yang mengambil waktu ini adalah penatua Jutian yang tampak muda. Menggosok dagunya, dia menyeringai saat dia menatap Mu Chen. Mendengar kata-kata itu, keringat dingin keluar dari sekujur tubuh Mu Chen. Jika ini benar, itu berarti pilar iblis Meru Agung telah menjadi bahan peledak? Selama Istana Naga Iblis mengaktifkan merek Naga Iblis, dia pasti akan hancur oleh energi yang dilepaskan. Dulu, kamu tidak mengekspos pilar iblis Meru Agung. Jadi, tidak ada bahaya seperti itu. Namun, sampai sekarang, selama kamu berada di Akademi Spiritual Surga Utara, mereka tidak akan mengaktifkannya secara sembarangan. Namun, begitu kamu meninggalkan akademi, mungkin bahan peledak yang tersembunyi di dalam tubuhmu itu akan meledak. Mu Chen menyeka keringat dingin di dahinya saat dia merasakan hawa dingin yang tampaknya menyebar ke seluruh auraseanya. Dia takut pilar iblis Meru Agung akan meledak sepenuhnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali tidak mampu menahannya. Kurasa kau memanggilku ke sini bukan hanya untuk membuatku takut, kan, Din? Meski jantungnya berdebar kencang, Mu Chen segera tenang. Ia mendongak menatap Din Tai Chang, lalu berbicara sambil tersenyum. Benar-benar orang yang cerdas. Tidak dapat menahannya, dekan Tai Chang tertawa sebelum menjawab, kali ini kau telah menyelesaikan misimu tanpa hambatan, jadi hadiah harus diberikan kepadamu. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk membantumu menyingkirkan tanda naga iblis di dalam pilar iblis Meru Agung. Dengan cara ini, tanda itu akan benar-benar memutus hubungannya dengan Istana Naga Iblis. Di masa depan, saat kau mampu menjinakkan dan mengendalikannya sepenuhnya, tanda itu akan benar-benar menjadi milikmu. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen langsung gembira. Merek Naga Iblis ditanam oleh penguasa Istana Naga Iblis, dan Mu Chen jelas tidak memiliki kemampuan untuk mencabutnya. Satu-satunya yang dapat membantunya dalam masalah ini hanyalah dekan Tai Chang dan para tetua. Terima kasih banyak, dekan. Mu Chen menunjukkan rasa terima kasihnya yang tulus. Membalas dengan lambaian, dekan Tai Chang mengangguk ke arah 5 tetua duduk surgawi lainnya, sebelum kelimanya berpencar ke arah yang berbeda. Panggil pilar iblis Meru Agung. Mendengar itu, Mu Chen ragu-ragu sejenak. Pada saat ini, pilar iblis Meru Agung ditekan oleh kertas hitam misterius. Namun, begitu dilepaskan, itu mungkin akan menimbulkan keributan besar, namun, setelah melihat senyum tipis di wajah dekan Tai Chang, Mu Chen merasa jauh lebih tenang. Dengan 6 eksistensi tahap penguasa yang menjaganya, dia tidak percaya bahwa pilar iblis Meru Agung dapat menciptakan kekacauan. Berpikir sampai di sini, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu. Sedikit menyipitkan matanya, dengan sebuah pikiran, bunga mandala misterius di auraseanya perlahan mekar. Saat ini terjadi, rantai berwarna ungu yang melilit pilar iblis Meru besar mulai perlahan ditarik kembali. Tepat saat rantai berwarna ungu itu ditarik, pilar iblis Meru Agung mulai bergetar hebat. Dengan suara keras, pilar itu berubah menjadi seberkas cahaya merah tua, melesat keluar dari aurasea Mu Chen. Saat seberkas cahaya merah menyala melesat keluar dari mahkota Mu Chen, pilar iblis hitam mengikuti seberkas cahaya itu dan melesat keluar. Energi iblis yang berasal dari zaman kuno menyapu, memenuhi seluruh aula besar dalam sekejap. Seluruh aula besar bergetar saat badai menerjang dengan datangnya pilar iblis Meru Agung. Seketika menembus langit aula besar, ia mencoba melarikan diri dan meninggalkan tempat ini. Melihat pilar raksasa itu, dekan Tai Chang mendengus dingin.
Dengan lambaian tangannya, cahaya cemerlang yang menyilaukan meledak dengan hebat dari langit-langit aula besar. Sinar cemerlang raksasa yang tak terhitung jumlahnya terbentuk menjadi rantai yang melesat keluar dengan dahsyat. Menembus ruang, mereka segera melilit pilar iblis meru besar. "Tekan itu!" teriakan dalam terdengar dari Moyu, Jutian, dan 3 tetua surgawi lainnya. 5 energi spiritual yang tak terbatas mengalir keluar, mirip dengan aliran air, sambil melolong dari telapak tangan mereka. Membungkus pilar iblis meru agung, energi iblis yang terpancar darinya benar-benar ditekan. Pilar iblis meru agung berjuang mati-matian untuk melepaskan diri dari belenggunya. Saat melakukannya, pola-pola yang pecah muncul di ruang sekitarnya. Ekspresi agak muram muncul di wajah Moyu dan keempat tetua surgawi lainnya saat sedikit keterkejutan muncul di hati mereka. Pilar iblis meru agung tidak diragukan lagi merupakan senjata yang tidak menyenangkan dari zaman kuno. Namun, meskipun pilar iblis meru agung sangat kuat, barisan yang dihadapinya terlalu mewah. Seiring berjalannya waktu, goncangan yang diciptakan oleh pilar iblis meru agung berangsur-angsur mereda. Melihat hal ini, Dekan Taichang menyatukan kedua tangannya untuk membentuk segel tangan. Pada saat berikutnya, seberkas energi spiritual yang tak terbatas melesat keluar. Mirip seperti cairan, energi itu menyelimuti seluruh pilar iblis meru agung di dalamnya. Energi spiritual yang seperti cairan ini perlahan-lahan meresap ke dalam pilar iblis meru agung. Saat meresap, Muchen melihat cahaya hitam yang gelap dan samar muncul di permukaan pilar iblis meru agung. Dari kejauhan, cahaya itu tampak seperti pola naga iblis yang bercokol. Jelas sekali, ini adalah merek naga iblis yang dibicarakan Dekan Taichang. "Hilangkan!" Niat dingin muncul dari mata Dekan Taichang. Melihat ke arah tanda naga iblis yang tampak seperti makhluk hidup, dia berteriak. Energi spiritual tak terbatas melolong dari keenam orang itu, menyapu ke arah merek naga iblis. Saat Dekan Taichang dan kelima tetua tengah berusaha melenyapkan jejak naga iblis, di dalam aula hitam raksasa di suatu tempat yang jauh, penguasa naga hitam yang tengah berkultivasi dalam posisi duduk, dengan geram membuka matanya, sementara cahaya dingin memancar dari matanya. "Taichang, kau benar-benar berani melenyapkan tanda naga iblis kami. Oke. Karena kau ingin bertarung, istana naga iblis kami akan bertarung denganmu terlebih dahulu. Mari kita lihat apakah kau memiliki kemampuan untuk melenyapkan tanda naga iblis kami." Segera berdiri, raungan rendah mirip naga bergema saat fluktuasi spasial terpancar hingga ke jarak yang jauh. Saat raungan rendahnya terdengar, sejumlah raungan naga yang ganas terdengar di kedalaman terdalam aula hitam seperti makam kekaisaran raksasa. Detik berikutnya, ruang di depan penguasa naga hitam terdistorsi saat 5 sosok segera melangkah keluar, muncul di dalam aula besar. Setelah kemunculan mereka, tekanan yang mengerikan mulai memancar keluar. Kelima orang ini benar-benar memiliki kekuatan tahap berdaulat. Energi spiritual yang tak terbatas membanjiri aula besar. Energi spiritual yang ada di sini sangat murni, dengan tanda-tanda samar seperti cairan. Dengan tingkat energi spiritual dalam setiap gumpalan yang sebanding dengan jumlah maksimum yang dapat dipadatkan oleh seorang ahli tahap penyelesaian surgawi dalam tubuhnya. Di tengah-tengah semua energi spiritual yang tak terbatas itu, pilar iblis meru agung terus-menerus mengeluarkan suara dengungan tanpa henti. Namun, energi iblis yang menakutkan itu ditekan dengan kuat oleh energi spiritual, tidak dapat dimuntahkan seperti sebelumnya. Pola naga iblis menggeliat di permukaan pilar iblis, seolah-olah merek naga iblis tampaknya merasakan bahaya yang akan datang. Raungan rendah dan dalam terdengar darinya saat cahaya hitam yang gelap dan menyeramkan terpancar darinya, bertahan melawan korosi yang dibawa oleh energi spiritual yang tak terbatas. Namun, menghadapi kolaborasi 6 eksistensi tahap penguasa, merek naga iblis itu sendiri tampak lebih lemah. Meskipun telah berakar di dalam pilar iblis meru agung, dan tidak dapat meminjam sebagian energi iblisnya, dengan tanda-tanda mulai menghilang di bawah korosi energi spiritual yang tak terbatas. Pada saat ini, Muchen berdiri pada posisi terjauh yang memungkinkan, sementara ia tidak dapat menggerakkan 1 inci pun tubuhnya. Itu karena tekanan luar biasa yang diciptakan oleh 6 penguasa yang melepaskan energi spiritual mereka. Tanpa ada yang bisa dilakukannya, dia hanya bisa tertawa getir karena tak berdaya. Dengan kekuatannya yang hanya berada di tahap transformasi surgawi tahap akhir, dia bahkan tidak berada di level seekor semut di hadapan seorang ahli tahap penguasa.
Hanya tekanan energi spiritual yang diciptakan oleh mereka saja sudah cukup untuk membuatnya tidak mampu bergerak. Namun, satu-satunya hal yang dapat membuat Mu Chen merasa nyaman adalah bahwa tanda naga iblis telah dihilangkan. Hal itu tidak dapat disangkal telah menghilangkan bahaya ekstrim yang tersembunyi di dalamnya. Namun, saat Mu Chen baru saja menghembuskan napas lega, energi yang sangat mengerikan menyembur keluar dari pilar iblis Meru Agung. Merek naga iblis, yang perlahan-lahan terkikis oleh energi spiritual tak terbatas yang memancar dari dekan Tai Chang dan kelima tetua, memancarkan sinar hitam yang kuat saat ini. Raungan naga melolong saat badai disambar merek naga iblis. Memisahkan diri dari pilar iblis, secara tak terduga berubah menjadi naga iblis yang agak menakutkan. Saat naga iblis itu melingkar di udara, fluktuasi menakutkan terpancar dari tubuhnya yang hitam legam. Karena tidak mampu menahannya, ruang di sekitarnya bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Tai Chang, apakah kau berencana untuk mengambil harta karun istana naga iblis milik kita? Tidak semudah itu. Dalam posisi duduk, mata raksasa naga iblis itu meraung dengan amarah dan keganasan yang tak tertandingi terhadap orang-orang yang hadir di aula besar itu. Penguasa naga hitam. Mendengar suara yang familiar itu, hati Mu Chen langsung diliputi rasa terkejut dan takut. Sepertinya kau tidak sanggup menahannya, ya, penguasa naga hitam. Melihat ini, Tai Chang tersenyum tipis seolah-olah dia tidak merasa sedikit pun terkejut. Jelas, dia sudah lama menduga hasil dari situasi ini. Keberanian istana naga iblismu tidak kecil. Kau benar-benar mencari masalah dengan berani mengirim bayangan sisa untuk menyerang Akademi Spiritual Surga Utara kita. Dengus dingin terdengar dari Hall Master Mo Yu saat ekspresinya berubah gelap. Di benua langit utara ini, istana naga iblis kita bisa pergi kemanapun kita mau. Apa kau pikir kau bisa menghentikan kami? Suara dingin lain terdengar dari dalam naga iblis. Suara ini berbeda dari penguasa naga hitam. Namun, suaranya terdengar dingin dan menakutkan. Haha. Kalau bukan karena kalian yang mengaktifkan merek naga iblis, kami tidak akan bisa menayangkan proyeksi kami. Hari ini adalah hari yang baik. Mengandalkan kekuatan pilar iblis Meru Agung, kami akan membantai kalian semua. Suara tawa yang penuh dengan tirani yang kejam terdengar dari dalam naga iblis. Jadi, ini bukan hanya proyeksi tunggal. Mungkinkah 6 Master Aula Agung Istana Naga Iblis telah tiba? Tetua Jutian berbicara sambil mencibir. 6 Master Aula Agung? Mu Chen terkejut saat mendengar kata-kata itu. Menatap mata raksasa naga iblis itu, cahaya hitam muncul dari dalam saat 6 sosok samar terlihat samar-samar dari dalam. Keenam sosok itu mirip dengan sosok dewa iblis, menyebabkan orang-orang merasakan tekanan dan penindasan yang luar biasa. Kalian semua akhirnya berkumpul bersama. Namun, itu tidak akan mengubah hasilnya sedikit pun. Niat dingin melintas di mata Din Tai Chang yang sulit dipahami. Dengan lambaian lengan bajunya, energi spiritual yang tak terbatas mengalir keluar darinya berubah menjadi lautan energi spiritual. Saat gelombang melonjak keluar, mereka menghancurkan ruang, menyapu langsung ke arah naga iblis yang duduk. Pada saat yang sama, Ketua Aula Mo Yu dan keempat tetua duduk surgawi lainnya melancarkan serangan mereka, menyebabkan energi spiritual yang tak terbatas tersapu keluar. Melihat hal ini, naga iblis itu meraung. Sambil mengulurkan cakarnya, ia mencengkeram pilar iblis Meru Agung. Dengan ganas mengibaskannya, ia menghancurkan lautan energi spiritual yang datang. Pada saat ini, energi iblis yang menakutkan meletus dari pilar iblis Meru Agung. Saat pilar iblis itu diayunkan, ruang di sekitarnya terbelah dan hancur berantakan, sepenuhnya menghalangi energi spiritual tak terbatas yang menuju ke naga iblis itu. Saat pertarungan yang mengerikan meletus di dalam aula besar, Mu Chen yang terkejut buru-buru melesat keluar dari aula besar. Detik berikutnya, retakan mulai muncul dan terbelah di permukaan aula besar yang diperkuat oleh spiritual array. Saat retakan meluas hingga ke ujung, tidak mampu menahan gelombang kejut yang menakutkan yang terbentuk di dalamnya, aula besar itu meledak terpisah. Saat gelombang kejut energi spiritual yang menakutkan keluar, badai melanda udara di atas Akademi Spiritual Surga Utara, menarik tatapan kaget dan ngeri dari banyak siswa. Saat tatapan kaget dan takut yang tak terhitung jumlahnya melihat ke atas, aula besar itu meledak terpisah. Pada saat berikutnya, seekor naga raksasa dengan pilar iblis yang digenggam di tangannya melesat ke langit.
6 aliran cahaya melesat menuju cakrawala dari sekitarnya saat lautan energi spiritual yang tak terbatas menyelimuti, terus-menerus menyapu ke arah naga iblis itu. Saat lautan energi spiritual datang menekan, ruang mulai hancur, sepotong demi sepotong, menunjukkan kekuatan penghancur mereka yang sangat mengerikan. Pertarungan mengerikan yang muncul entah dari mana membuat semua siswa tercengang. Apakah mereka pernah melihat perkelahian sebesar itu? Teriakan peringatan segera bergema di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara, menyebabkan banyak petinggi Akademi Spiritual Surga Utara bergegas mendekat. Melihat dengan serius pertarungan yang terjadi di langit, keterkejutan dan keheranan muncul di mata mereka. Di puncak terpencil yang jauh, terlihat sosok besar dan kecil sedang mengamati pertempuran di langit. Sosok itu adalah Lingxi dan Sun Er. Fluktuasi energi spiritual yang begitu menakutkan, bahkan dekan dan tetua lainnya benar-benar telah mengambil tindakan. Sun Er berteriak kaget. Itu orang-orang dari Istana Naga Iblis. Alis Lingxi yang berbentuk bulan sabit sedikit terangkat. Sambil menatap naga iblis itu, dia berbicara sebagai tanggapan. Apakah kau tidak akan bertindak, kakak Lingxi? Naga iblis itu tampaknya sangat kuat. Sun Er menjawab dengan khawatir. Bagaimanapun, ini adalah wilayah bagian dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Jika para siswa tersapu oleh energi sampingan yang terpancar dari pertarungan itu, ini akan menjadi terlalu serius bagi Akademi Spiritual Surga Utara. Sambil menggelengkan kepala kecilnya pelan, Lingxi menjawab dengan suara samar, hanya ada proyeksi orang-orang dari Istana Naga Iblis di dalam Naga Iblis itu. Bagaimana mereka bisa melawan Dekan Taichang dan para tetua lainnya? Karena itu, aku tidak perlu mengambil tindakan. Berbicara sampai di sini, tatapannya sedikit beralih ke puncak gunung yang terletak di bawah radius pertempuran. Ada sosok kurus yang samar-samar terlihat di sana, yang tepatnya adalah Mu Chen. Saat melihat sosok Mu Chen, fluktuasi samar muncul sesaat di matanya. Pada saat ini, Mu Chen tidak menyadari tatapan yang datang dari Lingxi di kejauhan saat kepalanya menunjuk ke arah langit. Meskipun keributan yang datang dari langit sangat besar, dia tidak terlalu khawatir tentang itu. Pertarungan yang terjadi di sana jelas berada dalam kendali Dekan Taichang dan 5 tetua. Bagaimanapun, 6 Master Aula Agung dari Istana Naga Iblis hanya mengirimkan proyeksi mereka. Meskipun mereka mengandalkan kekuatan pilar Iblis Meru Agung, mereka masih tidak dapat benar-benar bersaing dengan Dekan Taichang dan 5 tetua. Jika ini terus berlanjut, tidak akan mengherankan bagi siapapun bahwa Dekan Taichang akan memperoleh kemenangan. Apakah ada gunanya melakukan tindakan tidak berguna seperti itu, penguasa naga hitam? Hari ini, tidak seorang pun dari kalian akan mampu membawanya keluar dari Akademi Spiritual Surga Utara kami. Dekan Taichang berbicara dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Benarkah? Suara mengejek penguasa naga hitam terdengar, sementara niat jahat dan dingin tampak muncul di mata naga iblis itu. Detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba mulai mengembang dengan gila-gilaan. Pada saat ini, 6 sosok kabur di dalam mata raksasa naga iblis itu tiba-tiba meledak. Hati-hati! Mereka ingin menghancurkan proyeksi mereka sendiri. Mata Dekan Taichang langsung menyipit saat dia berteriak. Pada saat teriakannya terdengar, naga iblis itu telah mengembang hingga ukuran hampir 10.000 kaki. Menyembunyikan langit dan menutupi bumi, naga itu meledak sepenuhnya pada saat berikutnya. Fluktuasi yang tampaknya merusak menyapu, menyelimuti akademi di bawahnya. Melihat hal ini, Dekan Taichang dan kelima tetua langsung mundur. Sambil menepukkan telapak tangan, lautan energi spiritual yang tak terbatas meluas di bawahnya, menyelimuti akademi di bawah mereka. Saat fluktuasi yang merusak menghantam lautan energi spiritual, suara yang dalam dan rendah meletus. Namun, suara itu tidak dapat menembusnya pada akhirnya, menyebabkan wajah pucat para siswa yang tak terhitung jumlahnya di bawah memperoleh kembali warnanya. Setelah Din Taichang dan kelima tetua berhasil memblokir fluktuasi yang merusak, cahaya berdarah melesat ke langit. Pilar Iblis Meru Agung segera mengikutinya saat ruang di depannya terdistorsi dengan hebat, berubah menjadi jalan setapak. Jangan biarkan lolos. Ekspresi Din Taichang menjadi suram. Para naga iblis itu benar-benar tegas dan kejam. Mereka sebenarnya ingin membiarkan pilar iblis Meru besar lolos dengan sendirinya. Namun, dengan mengandalkan kekuatan ledakan akibat ledakan proyeksi, kecepatan pilar iblis Meru besar meningkat drastis.
Dalam sekejap, ia telah melesat ke jalur spasial, dan hampir menghilang di dalamnya. Namun, tepat pada saat ia hendak bergerak melalui jalur spasial, seluruh bentangan dunia tiba-tiba menjadi redup. Diliputi keterkejutan, banyak orang mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat sayap berbulu sepanjang 10.000 kaki membentang di cakrawala. Seluruh bentangan dunia ini diselimuti oleh bayangan yang diciptakannya. Di bawah sayap berbulu itu, cakar hitam tajam terjulur keluar, menyebabkan jalur spasial hancur total. Menusuk dalam-dalam ke jalur spasial, ia mencengkeram pilar iblis meru besar di dalamnya. Saat sayap berbulu yang menutupi langit dan bumi menghilang dengan cepat, sinar matahari kembali menyelimuti. Saat pemandangan aneh itu tiba-tiba menghilang, banyak siswa saling memandang, sedikit bingung atas apa yang baru saja terjadi. Baru saja, itu tampak seperti sayap. Sayap yang sangat besar. Mungkinkah ini pelindung binatang ilahi dari Akademi Spiritual Surga Utara kita, Tuan Naga Laut Utara? Sangat hebat. Bahkan ruang angkasa pun terkuasai. Teriakan suara-suara emosional meledak di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Di puncak gunung, wajah Mu Chen dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Namun, sebelum dia bisa mendapatkan kembali kejernihannya, seberkas cahaya hitam melesat di atas cakrawala, melesat langsung ke tubuhnya. Itu pilar iblis meru agung. Dengan satu pikiran, bunga mandala di dalam auraceanya segera mekar. Rantai berwarna ungu yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, dengan cepat melilit pilar iblis, sebelum menariknya kembali ke tengah bunga. Pada saat berikutnya, cahaya ungu memancar, sebelum menekan dan menyegelnya sekali lagi. Melihat pilar iblis meru agung disegel sekali lagi, Mu Chen menghela napas lega, seperti beban berat yang terangkat dari pundaknya. Demi menghadapi merek naga iblis, para eksistensi puncak Akademi Spiritual Surga Utara semuanya telah mengambil tindakan. Dekan Taichang dan kelima tetua ditembak jatuh, muncul di samping Mu Chen. Haha. Kita beruntung karena Tuan Laut Utara mengambil tindakan. Kalau tidak, kita akan benar-benar kalah, kata Mo Yu sambil tersenyum. Orang-orang itu benar-benar orang yang tegas. Meledakkan proyeksi mereka sendiri. Itu pasti akan menyebabkan kerusakan pada tubuh asli mereka. Penatua Jutian menambahkan sambil mengerutkan kening. Dengan senyum di wajahnya, Dekan Taichang menatap Mu Chen dan berkata, namun, bagus juga kita tidak kehilangannya. Mulai hari ini dan seterusnya, Istana Naga Iblis tidak akan bisa lagi mengendalikan pilar iblis meru agung. Selama kau mampu mengendalikannya, itu akan menjadi milikmu. Terima kasih banyak, Dekan. Mu Chen tidak dapat mengungkapkan betapa besar rasa terima kasihnya kepada mereka. Mereka telah membantu menyelesaikan bahaya tersembunyi yang sangat besar baginya. Dia pasti tidak akan mampu melakukannya sendiri. Lagi pula, dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi proyeksi 6 ahli tahap berdaulat. Dengan lambaian tangannya, Dekan Taichang tidak melanjutkan berbicara apapun saat dia berbalik, berencana untuk pergi. Dekan. Melihat kepergiannya, Mu Chen buru-buru memanggilnya. Saat Dekan Taichang berbalik dan menghadapinya, Mu Chen ragu sejenak. Mengumpulkan keberaniannya, dia berkata, aku punya minat terhadap gunung spiritual ilahi. Gunung spiritual ilahi? Kepala Balai Mo Yu dan keempat tetua lainnya terkejut, sebelum mulai sedikit mengernyit. Masalah ini sebenarnya adalah duri dalam hati Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Bagaimanapun, mereka adalah raksasa dan penguasa benua Surga Utara. Namun, mereka selalu tidak dapat berpartisipasi dalam acara terbesar benua Surga Utara, menyebabkan banyak sekali omongan di luar sana selama beberapa tahun terakhir. Terlalu berbahaya. Din Taichang menatap Mu Chen, lalu menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan berjalan pergi. Mu Chen tertawa getir, mengangkat bahunya dengan kecewa. Sepertinya aku tidak punya hubungan apapun dengan gunung spiritual ilahi ini. Langkah kaki Dekan Taichang tiba-tiba terhenti, sebelum ia memasuki aula besar. Menaruh kedua tangannya di belakang punggungnya, ia merenung sejenak, sebelum sebuah suara samar terdengar darinya. Jika kamu benar-benar ingin maju, ada kemungkinan. Lakukan terobosan ke tahap penyelesaian surgawi dalam waktu 1 bulan. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen langsung merasa gembira, sebelum kemudian menjadi putus asa. Terobosan ke tahap penyelesaian surgawi dalam 1 bulan, tingkat kesulitan ini terlalu tinggi. Area siswa baru.
Mu Chen berbaring malas di atas bangunan kecil itu dengan kedua tangannya diletakkan di belakang kepalanya. Sambil menatap kosong ke arah awan-awan yang berkibar di langit, ekspresi ketidakberdayaan tampak di wajah tampannya. Pada saat ini, Mu Chen sedang mengalami sakit kepala. Alasannya tentu saja karena tujuan mencapai tahap penyelesaian surgawi dalam waktu 1 bulan yang diberikan kepadanya oleh Dekan Taichang. Saat ini, kekuatannya berada di tahap transformasi surgawi tahap akhir. Meskipun tampaknya dia hanya selangkah lagi darinya, dia sangat jelas mengetahui betapa sulitnya untuk melangkah maju. Menurut perkiraannya, bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga dan berkultivasi, sambil menggunakan semua metode yang dapat digunakannya, dia akan membutuhkan waktu 3 bulan atau bahkan lebih lama sebelum dapat melangkah maju. Sedangkan untuk 1 bulan, itu jelas terlalu singkat. Duduk tegak, Mu Chen mencengkeram rambutnya dengan frustrasi. Ia tahu bahwa Dekan Taichang melakukan ini demi keselamatannya. Lagi pula, orang-orang yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam gunung spiritual ilahi tampaknya semuanya adalah eksistensi tingkat puncak dari generasi muda di benua langit utara. Ada beberapa orang yang bahkan lebih kuat dari Molongzi. Jika ia berpartisipasi dengan kekuatannya di tahap transformasi surgawi tahap akhir, bahkan dengan semua metode yang dimilikinya, itu tetap akan membawa bencana baginya. Aku tidak punya cara lain selain mencari seseorang untuk membantuku, pikir Mu Chen sambil mengangkat bahunya dengan tidak berdaya. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah puncak gunung yang sunyi dan terpencil di kedalaman Akademi Spiritual Surga Utara. Di sanalah Lingxi tinggal. Di Akademi Spiritual Surga Utara, jumlah tetua yang akrab dengan Mu Chen tidak banyak, termasuk Lingxi. Waktu mereka saling mengenal tidak dianggap terlalu lama. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Mu Chen selalu memiliki perasaan percaya yang sangat tak terlukiskan terhadap Lingxi. Seolah-olah Lingxi tidak akan pernah melakukan apapun yang akan menyakitinya, apapun yang terjadi. Perasaan ini membuat Mu Chen bahkan merasa bingung pada saat-saat tertentu. Namun, samar-samar, dia memiliki perasaan tertentu bahwa ini tampaknya terkait dengan ibunya. Mu Chen memiliki lukisan ibunya bersamanya. Ini adalah bukti yang cukup bahwa dia pasti memiliki hubungan dengan ibunya. Namun, dia masih belum bisa menebak dengan tepat hubungan seperti apa itu. Meskipun Mu Chen tidak tahu apakah Lingxi punya cara untuk menolongnya, dalam situasi yang sangat mendesak seperti ini, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah mencoba segala cara yang mungkin. Berpikir sampai titik ini, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu. Meluncur ke langit, ia langsung menuju puncak gunung yang sunyi dan terpencil di kedalaman Akademi Spiritual Surga Utara. Selama beberapa hari terakhir, Luoli telah memulai latihan kultivasinya yang berdedikasi sekali lagi, bersikap dingin kepada Mu Chen, menyebabkannya menyimpan kepahitan tersembunyi terhadapnya. Sosok Mu Chen turun ke puncak gunung yang sunyi dan terpencil. Saat dia mendarat, pintu halaman yang tadinya tertutup rapat mulai terbuka pelan, tidak lagi tertutup rapat seperti sebelumnya. Sambil tersenyum, Mu Chen melangkah ke halaman, sebelum melihat seorang wanita cantik dalam gaun seputih salju duduk di panggung di depan rumah bambu. Pada saat ini, tangan Mu Chen yang seperti giok sedang beristirahat di pipinya, sementara jari rampingnya memainkan seikat rambut hitamnya. Saat Mu Chen masuk, sepasang mata yang cerdas itu tertuju pada tubuhnya. Pada saat ini, tidak ada aura dingin dan acuh tak acuh yang terpancar dari wajahnya yang putih dan berkilau. Wajah cantiknya yang menunjukkan ekspresi lebih lembut tidak diragukan lagi memiliki daya tarik dan emosi yang menggetarkan jiwa yang jauh lebih besar saat melihatnya. Kau sudah lama tidak datang ke sini sejak kembali ke akademi. Tiba-tiba datang ke sini untuk mencariku, apa ada masalah? Lingxi berkata dengan lembut. Suaranya jernih dan merdu, mirip dengan suara yang datang dari lembah yang dalam, terdengar sangat menyenangkan di telinga seseorang. Dengan senyum canggung, Mu Chen melangkah maju dan menjawab, saya terluka selama menjalankan misi, oleh karena itu, saya menghabiskan seluruh waktu ini untuk memulihkan diri. Sambil mengangguk lembut, Lingxi tidak meneruskan bicaranya lagi. Tidak terbiasa dengan keheningan seperti itu, Mu Chen tertawa memecah keheningan sebelum berkata, oh, ya. Aku harus berterima kasih padamu karena telah memberiku gambar susunan itu sebelumnya. Itu sangat membantuku kali ini. Oke. Lingxi menganggukkan kepalanya, sementara jari-jarinya yang ramping masih memutar-mutar rambut hitamnya.
Setelah membiarkannya jatuh dan menutupi dadanya yang indah, dia diam-diam mengarahkan pandangan matanya yang indah ke arah Mu Chen. Yang terakhir jelas sedang memikirkan beberapa hal yang ingin dicarinya kali ini. Ditatap olehnya, Mu Chen agak tidak terbiasa dengan tindakan seperti itu darinya. Memiringkan kepalanya dari satu sisi ke sisi lain, dia berbicara setelah mengumpulkan keberaniannya, "Bisakah kamu membantuku melakukan sesuatu?" "Bicaralah," jawab Lingxi sambil mengedipkan bulu matanya yang panjang dan ramping. "Apakah ada cara yang bisa membuatku menerobos ke tahap penyelesaian surgawi dalam waktu 1 bulan?" Mu Chen mengutarakan kesulitan yang dihadapinya sambil mengangkat bahu, sebelum melanjutkan, "Tentu saja, aku berbicara tentang cara-cara yang tidak memiliki efek samping atau akibat apapun. Menembus tahap penyelesaian surgawi dalam waktu 1 bulan." Lingxi terkejut mendengar kata-katanya, sebelum mengernyitkan alisnya. Orang lain tidak dapat melangkah ke tahap ini bahkan setelah berkultivasi selama 1 atau 2 tahun. Dan disinilah kamu, ingin mencapainya dalam waktu 1 bulan. Bukankah kamu terlalu naif? Mu Chen tertawa getir. Ini bukan karena dia menuntut kesuksesan instan. Namun, Dekan Tai Chang hanya memberinya waktu sebanyak ini. Terlepas dari apakah dia bisa melakukannya atau tidak, dia ingin mencobanya. Lebih jauh, bukan karena dia ingin menjadi sombong tentang kemampuannya. Dia benar-benar yakin bahwa dia akan mampu menangani persyaratan kekuatan untuk naik ke tahap penyelesaian surgawi. Lingxi menatap Mu Chen dengan matanya yang indah. Jika ada orang lain yang memohon padanya seperti itu, dia mungkin tidak akan peduli dan memikirkannya. Namun, menghadapi Mu Chen saat ini, dia tidak dapat berpikir untuk menolaknya. Perasaan ini membuat Lingxi merasa agak tidak masuk akal. Lagi pula, dia baru mengenal Mu Chen tidak lebih dari 2 bulan. Namun, bisakah dia memperlakukannya dengan sangat berbeda? Mungkinkah karena dia telah mengembangkan seni pagoda agung? Atau mungkin wanita dalam lukisan yang sangat penting baginya, sebenarnya adalah ibunya? Mata indah Lingxi sedikit berbinar, kebingungan dan kekacauan sesaat hadir dalam hati dan pikirannya. Tidak apa-apa jika tidak ada cara untuk menyelesaikan ini. Aku akan kembali dulu. Melihat Lingxi yang terdiam di depannya dan berasumsi bahwa dia tidak punya cara untuk membantunya, Mu Chen hanya bisa berbicara dan mengucapkan kata-kata seperti itu. Setelah berbicara, dia berencana untuk berbalik dan pergi. Lingxi adalah satu-satunya orang yang tinggal di sini. Dia tetap tinggal di sini tampaknya bukan ide yang bagus. Tunggu. Suara Lingxi yang jernih dan merdu tiba-tiba terdengar. Saat berbalik, Mu Chen segera menyadari Lingxi mengulurkan tangannya yang ramping dan seperti batu giok ke arahnya. Di bawah cahaya matahari, tangannya tampak berkilauan dengan kilau putih. "Tunjukkan tanganmu padaku," kata Lingxi sambil sedikit melengkungkan bibirnya. Seketika, Mu Chen tercengang, ragu-ragu sejenak, sebelum melangkah mendekat. Mengulurkan tangannya, ia meletakkannya di telapak tangan Lingxi yang seperti batu giok. Perasaan yang sangat luar biasa yang ia rasakan saat menyentuhnya adalah seolah-olah ia telah menyentuh sepotong batu giok putih berkualitas tinggi, menyebabkan orang-orang tidak ingin berpisah dengannya. Namun, Mu Chen tidak punya banyak pikiran lain saat ini, dia menatap Lingxi dengan tatapan aneh. Dengan wataknya, dia tampaknya adalah tipe orang yang tidak akan melakukan tindakan tidak masuk akal seperti itu. "Kirim 1 untai energi spiritualmu," kata Lingxi dengan suara lembut. Mu Chen memiliki beberapa keraguan dalam benaknya. Meskipun demikian, dia telah mengikuti kata-katanya dan mengeluarkan seutas energi spiritual. Saat energi spiritual hitam legam meletus dari telapak tangannya, api hitam muncul, membakar di sekitarnya. Saat melihatnya, seuntai energi spiritual muncul dari telapak tangannya. Energi spiritualnya juga, secara tak terduga, berwarna hitam legam, dengan satu-satunya hal yang berbeda adalah tidak adanya api hitam yang menyala di atasnya. Mu Chen terkejut dan tercengang. Energi spiritual yang terkumpul setelah mengolah seni pagoda agung sangat mirip. Sepertinya Lingxi benar-benar telah mengolah seni pagoda agung sebelumnya. Saat energi spiritual meletus dari telapak tangan mereka dan saling bersentuhan, 2 energi berbeda itu tiba-tiba mulai menyatu perlahan, sedikit demi sedikit. Dengan menyatunya 2 energi spiritual, mereka berdua dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual mereka telah mulai berkembang secara ajaib berkali-kali lipat. Lebih jauh lagi, energi spiritual yang menyatu ini telah menjadi jauh lebih kuat daripada kekuatan gabungan masing-masing untaian energi spiritual sebelumnya.
Melihat energi spiritual yang menyatu, Lingxi tidak menarik kembali sebagiannya. Dengan ketukan ringan jari rampingnya, gumpalan energi spiritual itu langsung dilempar ke tubuh Mu Chen. Tubuh Mu Chen bergetar pelan saat energi spiritual yang sangat berkembang itu mulai berputar secara otomatis di sepanjang jalur yang sama yang ia gunakan saat mengolah seni pagoda agung. Akhirnya, saat mengebor ke dalam auraseanya, energi itu dilahap oleh roh ilahinya dalam satu tarikan napas. Akan tetapi, saat roh ilahinya menyerap gumpalan energi spiritual ini, Mu Chen segera merasakan bahwa energi spiritual di dalam tubuhnya langsung meningkat sebagian. Ini, wajah Mu Chen tampak terkejut dan heran saat ia segera menoleh untuk melihat Lingxi dengan ekspresi aneh di matanya. Mengapa energi spiritual mereka berubah begitu drastis saat mereka bersentuhan? Energi itu mampu mengobati lukanya, dan juga mampu bertindak seperti persembahan kurban, membuat energi spiritualnya mengembang dan menjadi jauh lebih padat dan kuat. Aku juga tidak tahu apa yang memungkinkan hal ini. Tampaknya mampu memahami keraguannya, Lingxi belajar darinya dan mengangkat bahu kecilnya. Sepertinya memang ada sesuatu yang istimewa di antara kita berdua. Saat Mu Chen berdiri, gaunnya yang seputih salju membuat sosoknya yang cantik tampak ramping dan berisi, memamerkan lekuk tubuhnya yang memikat. Dengan senyum tiba-tiba, dia berkata, "Jika wanita dalam lukisan yang sangat penting bagiku benar-benar ibumu, apakah menurutmu aku adalah pengantin anak yang telah dia temukan untukmu?" Diliputi rasa terkejut dan ngeri, Mu Chen mundur selangkah. Ia hampir ketakutan setengah mati oleh kata-kata Lingxi. Baru setelah beberapa lama ia berhasil mendapatkan kembali kejernihannya, menjawabnya dengan dahi yang basah oleh keringat, "Lelucon itu sama sekali tidak lucu." "Saya harap begitu." Lingxi menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Berbalik dan berjalan menuju bagian dalam halamannya, dia berkata, "Ikuti aku. Karena situasi unik di antara kita, sepertinya kamu bisa naik ke tahap penyelesaian surgawi dalam waktu 1 bulan bukanlah hal yang mustahil." Melihat sosok Lingxi yang memikat dan cantik, Mu Chen menghembuskan napas panjang, sebelum mengikutinya dengan langkah cepat. Kata-kata Lingxi sebelumnya telah memberinya beban yang cukup berat. Saat mereka menuju ke bagian dalam halaman, lapisan kain dan kabut mengaburkan pandangan mereka. Menghentikan langkahnya, Lingxi menoleh, menatap ke arah Mu Chen sebelum berkata, "Kau akan masuk saat aku memanggilmu." Mu Chen tidak tahu persis apa yang sedang dilakukannya. Jadi, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan ragu. Setelah berjalan melewati kain-kain yang tergantung, sebuah kolam bening muncul di hadapan Lingxi. Sambil menggigit bibirnya, dia menundukkan kepalanya untuk melihat pantulan putih salju yang indah di permukaan air. Sesaat kemudian, dia tersenyum, tampak sangat menggetarkan jiwa. Berjalan perlahan ke dalam kolam, air kolam membasahi gaun putihnya, membuatnya melekat erat pada tubuhnya yang menawan dan menawan, memamerkan lekuk tubuhnya yang mengagumkan yang dapat mendebarkan jantung. Setelah memasuki kolam, Lingxi duduk di dalamnya. Energi spiritual yang tak terbatas mulai meletus darinya, berasimilasi ke dalam air pada saat itu. Seketika, air mulai berangsur-angsur berubah menjadi hitam legam, sambil berkilauan dengan kilau yang indah. "Masuk." Mu Chen, yang menunggu di balik lapisan kain, akhirnya mendengar suara Lingxi. Sambil menjulurkan kepalanya, dia berjalan melewati mereka, sebelum akhirnya melihat Lingxi, yang sedang duduk di air. Meskipun sebagian besar tubuhnya yang menawan tertutup oleh air hitam legam, tubuh bagian atasnya masih berada di atas permukaan air. Karena basah kuyup oleh air, lehernya yang ramping dan putih terlihat melalui gaun putihnya, sebelum memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah di bawahnya. Melihat pemandangan yang begitu memikat dan erotis, Mu Chen benar-benar tercengang dan tercengang. Kepulan uap samar mengepul dari kolam. Namun, mereka tidak mampu menutupi pemandangan yang memikat dan erotis di hadapan Mu Chen. Menyadari tatapan yang datang langsung dari Mu Chen, bayangan merah muncul di wajahnya yang putih berkilau. Dengan lambaian tangannya yang seperti batu giok, pilar air melesat keluar, menyembur ke arah Mu Chen. Saat air sedingin es membasahi tubuhnya, Mu Chen akhirnya mendapatkan kembali kejernihannya. Dengan tergesa-gesa mengalihkan pandangannya, dia merasa canggung dan malu, sementara tidak tahu apa yang direncanakan Lingxi. Masuklah ke dalam kolam dan seraplah semua energi spiritual di dalamnya. Lingxi berusaha sekuat tenaga untuk menenggelamkan seluruh tubuhnya di dalam kolam. Namun, karena permukaan airnya cukup dangkal, kolam itu tidak mampu menutupi seluruh tubuhnya.
Kepulan uap mengepul ke udara, menyebabkan wajahnya yang dingin dan acuh tak acuh tampak merah muda. Sambil menggigit bibirnya dengan lembut, dia berkata, "Juga, harap jaga matamu. Jika kau berani menatapku, aku akan mengusirmu dari sini." Seketika, Mu Chen menganggukkan kepalanya beberapa kali, sebelum melompat langsung ke dalam air. Saat merasakan air di kolam, rasa takjub muncul di matanya. Dia jelas merasakan energi spiritual murni yang terkandung di dalam air. Fluktuasi ini jelas merupakan energi spiritual dari Lingxi. Dia benar-benar telah mengasimilasi energi spiritualnya ke dalam kolam agar aku dapat mengolahnya. Mu Chen tercengang sejenak, sementara ekspresi yang sedikit rumit muncul di matanya. Melihat sosok cantik yang masih tampak menawan dan menawan di antara kabut tebal, lekuk tubuhnya yang agak spektakuler terus memanjang. "Mengapa kau melakukan ini?" tanya Mu Chen dengan suara lembut. Apa yang dilakukan Lingxi hanyalah menggunakan energi spiritualnya dan memberikannya kepadanya. Meskipun itu akan meningkatkan kecepatan kultivasinya akan terhenti sementara. Meskipun itu hanya untuk waktu yang singkat, apakah ada orang di dunia ini yang akan melakukan hal seperti itu untuk orang asing? Duduk di dalam kolam, setelah mendengar kata-kata Mu Chen, ekspresi kosong muncul di mata Ling 11. Itu benar. Mengapa aku harus membantu Mu Chen sampai sejauh itu? Namun, mengapa tidak ada sedikit pun penolakan terhadap pikiran seperti itu di lubuk hatinya? Aku juga tidak tahu. Mungkin ini adalah sesuatu yang harus kulakukan. Dengan suara lembut, Lingxi menjawab, "Meskipun aku kehilangan ingatan, perasaan di lubuk hatiku tidak hilang. Dengan itu, aku bisa merasakan bahwa cukup baik bagiku untuk melakukan hal seperti itu." Setelah terdiam beberapa saat, Mu Chen mulai duduk di dalam kolam, sementara kabut menyemprot ke wajahnya. Setelah beberapa saat kemudian, senyum tipis muncul di wajahnya saat dia berkata, "Penatua. Saudari Lingxi. Bolehkah aku menyapa Anda seperti ini?" Tubuh Lingxi bergetar hebat. Ia mengangkat matanya yang indah, menatap pemuda tampan yang tersenyum cerah di seberang kolam. Untuk beberapa saat, ia tidak dapat berkata apa-apa. Di dalam hatinya, perasaan yang bergejolak tampaknya memengaruhi jiwanya. Hal ini menyebabkan perasaan hangat dan lembut muncul di dalam hatinya yang tenang dan dingin. Karenanya, senyum tipis muncul di wajah cantiknya saat dia mengangguk lembut. "Tenang saja, Kakak Lingxi. Meskipun aku tidak tahu persis apa hubunganmu dengan ibuku, kau harus percaya padaku bahwa aku pasti akan membantumu mendapatkan kembali ingatanmu yang hilang. Terlepas dari siapapun yang melakukan itu padamu, aku pasti akan membantumu." Mu Chen berbicara dengan tegas dan meyakinkan, sementara cahaya yang tegas dan terang bersinar di matanya. Menatap kosong ke arah mata tegas dan penuh tekad dari pemuda di depannya, kehangatan yang dirasakan Lingxi di dalam hatinya menyebabkan secercah kehangatan muncul di dalam hatinya yang tertutup es. Itu adalah perasaan yang tampaknya tidak muncul untuk waktu yang sangat lama, bahkan menyebabkan matanya menjadi sedikit merah. Sedikit memiringkan kepalanya dan menyeka matanya dengan tangannya, senyum lembut muncul di wajahnya saat dia berkata, "Itu bagus. Sekarang aku punya adik laki-laki." Namun, hanya melontarkan kata-kata tidak berguna. "Sampai sekarang, kamu terlalu lemah." Sambil tertawa nakal, Mu Chen menjawab, "Saya akan berusaha sebaik mungkin." "Baiklah. Sebaiknya kau mulai berkultivasi dulu," kata Lingxi sambil tersenyum tipis. Meskipun dia tidak tahu apa kolam ini, Mu Chen tidak terpengaruh sedikit pun. Ada kalanya mengetahui perasaan seperti itu di dalam hati seseorang sudah cukup. Berbicara dari mulut seseorang malah akan membuatnya tampak munafik. Oleh karena itu, sambil menganggukkan kepalanya pelan, dia mulai menutup matanya perlahan. Seni pagoda agung di dalam tubuhnya mulai berputar, sementara sinar hitam cemerlang memancar dari permukaan tubuhnya. Air di kolam itu melonjak seolah-olah memiliki kesadaran, dan dengan cepat mengalir ke arah Mu Chen. Saat ini terjadi, warna hitam di dalam air terus-menerus mengebor ke dalam tubuh Mu Chen. Semua ini adalah energi spiritual yang datang dari Lingxi. Energi spiritual ini langsung masuk ke dalam tubuh Mu Chen, dan langsung menyatu dengan energi spiritual di dalam tubuhnya. Saat keduanya menyatu, sinar hitam cemerlang yang sulit dipahami meletus di dalam tubuhnya. Sinar hitam cemerlang ini mengalir ke seluruh tubuhnya, membanjiri setiap sudut di dalamnya. Energi spiritual di dalam tubuhnya mulai meningkat dengan sangat cepat.
energi spiritual yang tak terbatas dengan cepat berputar di dalam meridiannya. Terus mengalir tanpa henti ke dalam auraseanya, energi itu sepenuhnya dilahap oleh jiwa ilahinya yang ada di dalamnya dengan sekali teguk. Sinar cahaya hitam terpancar dari seluruh tubuhnya, tampak sangat tidak normal dan misterius. Perasaan energi spiritualnya yang berangsur-angsur tumbuh lebih kuat beriak melalui anggota tubuh dan tulang Muchen. Saat Muchen tenggelam dalam perasaan ajaib energi spiritualnya yang makin menguat, kecepatan putaran seni pagoda agung tampak bertambah cepat, dengan rakus melahap energi spiritual tak berujung yang mengalir ke dalam tubuhnya. Di dalam kolam, Lingxi menatap ke arah Muchen, yang telah memasuki tahap kultivasi. Kakinya yang ramping sedikit ditekuk dan dagunya yang seputih salju disandarkan di lututnya, energi spiritual terus meletus dari tubuhnya. Setelah berasimilasi ke dalam air, ia mengisi kembali apa yang telah diserap oleh Muchen. Saat energi spiritual terus mengalir keluar darinya, Lingxi bisa merasakan sedikit perasaan lemah mulai meletus dari kedalaman tubuhnya. Namun, alih-alih berhenti, melingkarkan lengannya yang seperti batu giok di lututnya, ekspresi yang sedikit kosong muncul di dalam matanya yang indah saat dia mulai perlahan menutupnya. Rasa pusing mulai menjalar dalam benak Lingxi. Tanpa disadari, kesadarannya perlahan mulai menggelap dan redup. Kesadaran Lingxi bergetar dalam kegelapan, perasaan tidak berdaya membuatnya merasa takut dan ngeri. Di dalam kegelapan, tampak ada fluktuasi yang muncul, beriak saat bergelombang. Samar-samar, tampak ada beberapa gambar kabur yang muncul di benaknya. Itu adalah hamparan reruntuhan berdarah, dipenuhi api perang. Seorang gadis kecil, yang seluruh tubuhnya tertutup debu dan kotoran, menggigil saat meringkuk di antara runtuhan. Gemetar dan menggigil, hujan yang tak pernah berhenti terus turun, menyebabkan tubuhnya yang sudah lemah dan rapuh tampak semakin menyedihkan. Hamparan abu-abu kusam sudah terlihat di matanya, sementara dia bisa merasakan serbuan kematian. Namun, tidak ada banyak rasa takut atau ngeri di dalam dirinya. Meskipun dia masih muda, dia telah melihat terlalu banyak kekejaman dan ketidakpedulian di dunia sekuler. Tidak ada seorang pun yang peduli, tidak ada seorang pun yang menyukainya. Bahkan jika dia menghilang, itu tidak akan menarik perhatian siapapun. Sejak ia lahir sampai sekarang, ia seakan-akan tidak pernah merasakan setitik pun kehangatan. Kesadarannya mulai semakin kabur. Sepertinya aku akan mati seperti ini. Tanpa disadari, tetesan air hujan yang jatuh di tubuhnya telah berhenti. Sebuah sosok tampak muncul di depan matanya. Sambil mengangkat kepalanya, dia samar-samar dapat melihat sosok lembut tepat di depannya. Sosok lembut itu mengulurkan telapak tangannya, mengusap kepala Lingxi. Di bawah belayan lembut ini, tubuhnya yang awalnya dingin dan sedingin es tiba-tiba mulai menghangat. Dalam pandangannya yang kabur, dia dapat merasakan sosok lembut ini memberinya kehangatan yang tak tertandingi, sesuatu yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Pada saat berikutnya, sosok lembut di hadapannya dengan lembut menaruh beberapa makanan di sampingnya. Setelah mengusap kepalanya sekali lagi, sosok itu bangkit dan berjalan pergi. Melihat sosok itu perlahan menghilang di kejauhan, keberanian yang muncul entah dari manapun muncul. Meraih makanan yang tersisa untuknya, dia tersandung dan terhuyung-huyung, berjalan menuju arah yang dituju sosok itu. Ia terus berjalan, dan terus berjalan. Waktu bukanlah konsep baginya sekarang, ia terus berjalan hingga semua energi dalam tubuhnya terkuras. Pada akhirnya, melihat sosok lembut yang tampaknya tak dapat ia kejar, tubuh mungilnya akhirnya ambruk. Meskipun demikian, tubuhnya tidak menyentuh tanah keras di bawahnya, sebaliknya ia mendarat dalam pelukan hangat dan lembut. Berencana mengikutiku, gadis kecil. Sosok lembut itu mengusap kepalanya, sementara suara yang keluar terdengar hangat dan lembut. Dalam kelemahannya, dia dengan erat memegang lengan baju wanita itu, ingin meraih sisa kehangatan terakhir dalam hidupnya. Namun, tempat yang akan aku tuju sangat berbahaya. Sulit untuk memprediksi apakah akan beruntung atau membawa malapetaka jika kau mengikutiku. Setelah mendesah pelan, wanita lembut itu berbicara. Dia membenamkan dirinya ke dalam dada wanita itu, dengan rakus mencari kehangatan di dalamnya. Demi kehangatan itu, dia bersedia membayar berapapun harganya. Pada akhirnya, dia mengikuti wanita lembut itu dan pergi. Siapa namamu? Lingxi. Nama yang kedengarannya bagus. Benarkah, bagaimana aku harus memanggilmu? Baiklah, panggil saja aku Bibi Jing.
Wanita lembut itu menjawab sambil tersenyum tipis. Baiklah, Bibi Jing. Ayo Lingxi, aku akan mengajarimu cara berkultivasi. Pertama, kau harus memilih seni spiritual. Ayo, pilih satu. Beberapa dari mereka sangat tangguh. Baiklah. Coba kulihat, apakah ini baik-baik saja. Melihat gulungan-gulungan bercahaya di depan matanya, memancarkan kecemerlangan yang mencengangkan, Lingxi ragu-ragu cukup lama. Pada akhirnya, dia melihat ke arah gulungan hitam sederhana yang mengambang di sudut. Oh, ada masalah? Aku tidak bisa memilihnya, Bibi Jing. Tidak. Seni bela diri ini terbagi menjadi dua gulungan, Yin dan Yang. Gulungan di hadapanmu adalah gulungan Yin. Aku meninggalkan gulungan Yang untuk muar kecilku. Jika kau mengolahnya, kau akan sangat menderita di masa depan. Muar kecil? Apakah dia anak Bibi Jing? Haha. Benar sekali. Dia anak kecil yang sangat imut, dan sedikit lebih kecil dari Lingxi. Melihat senyum bahagia yang terpancar dari hati Bibi Jing, perasaan masam muncul di dalam hatinya saat dia berkata, lalu, mengapa Bibi Jing putus dengannya? Sambil mengusap kepala Lingxi, ekspresi Bibi Jing berubah menjadi kesedihan dan kesedihan saat dia menjawab, itu karena aku ingin melindunginya, oleh karena itu, aku hanya bisa meninggalkannya. Setengah memahami perkataan Bibi Jing, Lingxi menganggukkan kepalanya, dan berkata, kalau begitu, aku akan berkultivasi di sana. Jika kamu menanamnya, itu akan membawa banyak masalah dan bahaya untukmu. Aku tidak takut. Karena Bibi Jing sangat merindukan muar kecil, aku akan berlatih seni bela diri yang sama. Di masa depan, jika aku berhasil menemukannya, aku akan membawanya menemuimu. Jawab Lingxi. Selama Bibi Jing bahagia, dia bersedia melakukan apa saja. Melihat wajah muda dan kekanak-kanakan gadis kecil di hadapannya, wanita lembut itu mendesah pelan. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah tempat yang jauh di cakrawala yang tak berujung, itu adalah tempat yang harus dia kunjungi kembali. Tempat yang memiliki kekuatan yang kuat, namun sangat dingin dan tak berperasaan. Dibandingkan dengan itu, dia benar-benar lebih suka tinggal di alam spiritual utara yang kecil. Suaminya ada di sana, dengan seorang pria kecil yang rela dia berikan segalanya. Oleh karena itu, ada saatnya ia harus membuat pilihan. Oleh karena itu, demi melindungi si kecil itu, meskipun ia tidak sanggup menanggungnya, satu-satunya hal yang dapat ia lakukan adalah pergi. Di dalam kolam, bulu mata Lingxi yang panjang bergetar samar. Matanya mulai terbuka sedikit demi sedikit, memperlihatkan air mata berkilauan seperti permata yang meluap di dalamnya. Dengan lembut menyeka air yang membasahi wajahnya, dia mulai bergumam. Bibi Jing,